Selamat pagi semuanya, kita kembali lagi di perkuliahan pemrograman struktur pada pertemuan minggu keempat. Berikut ini adalah lanjutan dari pertemuan sebelumnya, yaitu tentang lexical structure, jadi tentang struktur leksikal. Sekarang kita akan lebih fokus membahas mengenai tipe-tipe data yang ada di JavaScript, dan apa itu istilah value dan variable. Baik, berikutnya ini adegan-gandanya, jadi perjalanan kita masih panjang, kita masih ada di bagian basic yang warna biru ini. Jadi yang warna hitam dan hijau ini merupakan tambahan. Tapi sebenarnya yang hitam juga masih basic, tapi ini saya letakkan sebagai tambahan. Jadi masih ada beberapa konsep. Sebenarnya konsepnya banyak banget ya. Tapi di sini saya batasi hanya konsep-konsep yang menurut saya itu penting untuk dipelajari dan tidak terlalu jauh dengan Python. Jadi kita ada di minggu keempat. Jadi ini mungkin ada seperti function nanti ada 2 kali pertemuan. Jadi karena lumayan cukup panjang dan mungkin objek juga kalau tidak salah saya. Baik, berikutnya saya akan membahas mengenai 3 hal ini yaitu type, value, and variable. Jadi apa sih sebenarnya yang disebut type? Jadi sebelum saya masuk ke definisi, kita lihat contoh sebelah kanan. Jadi ada 4 contoh di sini. Jadi ini bagaimana kita membuat variabel di dalam JavaScript. Contohnya di sini adalah let spasi apple spasi sama dengan spasi 50.000 atau 50.000. Nah, di sini kita membuat suatu variabel bernama apple. Kita sudah belajar identifier ya minggu lalu. Jadi kita bisa identifikasikan variabel kita dengan suatu nama. Di sini variabel kita adalah apple dengan uh, dengan nilai 50.000 dan ini adalah integer. Menariknya lagi, di dalam JavaScript kita bisa membuat penulisan 50.000 itu lebih mudah dibaca oleh kita. Artinya kita menaruh di sini tanda underscore. Underscore di sini tidak dihitung ya, artinya tidak diikut sertakan dalam nilainya. Dia hanya mempermudah pembaca untuk mengerti. Nanti akan kita bahas. Lalu juga kita bisa membuat variabel dengan nilai string, yaitu tanda petik. Kemudian variabel menggunakan nilai boolean. Jadi kalau kita lihat di sini, kita masih di 3 contoh ini. Jadi JavaScript secara otomatis mampu mengerti. Jadi kita masukkan 50 underscore 000. Oh, ini adalah integer. Bisa jadi kan, oh ini adalah apa string. Tapi JavaScript itu sudah tahu otomatis tipe data ini. Beda dengan misalnya kalian belajar di C itu, kalian harus bikin dulu variabelnya. Jadi diinisialisasi tipenya apa. Misalnya tipenya integer, kalian harus buat dulu variabel ini diinisialisasi dengan tipe integer. Baru kemudian kita bisa isi. Jadi bisa dibayangkan kayak kita buat kotak, lalu kotak itu hanya muat untuk buah-buahan misalnya. Maksudnya kalian isi apa? Kotak itu dengan laptop, ya mungkin laptopnya rusak karena kotak itu mungkin tidak punya pelindungnya. Jadi itu yang dilakukan oleh bahasa pemrograman yang lain. Tapi tidak untuk JavaScript. Misalnya kita bikin kotak, masukin nilai, atau masukin sesuatu item dalam kotak itu, kotaknya langsung otomatis berubah bentuk sesuai itemnya. Jadi itu menariknya. Jadi kotak ini variabel itu tadi. Jadi dia akan langsung mengetahui, oh tipe datanya ini integer, tanpa kita mendeklarasikan di awal bahwa variabel ini integer. Itu menariknya. Kemudian jangan lupa ya untuk menaruh let karena ini variabel. Nanti kalian akan belajar lagi ada suatu penunjuk, contohnya konstanta, jadi kalian nggak bisa ubah nilainya. Kalau variabel nanti sepanjang program ini, kalian bisa ubah nilai dari apple ini. Saya tadi apple 50.000, kalian bisa rubah jadi 30.000, 20.000, 10.000 kayak gitu. Ada 3 tadi ya yang akan kita bahas, type, value, and variable. Jadi kalau types adalah jenis dari value. Contohnya di sini ada 3 jenis ya, ada integer, string, dan boolean. Boolean itu true or false. Yang dapat that can be represented and manipulated. Jadi dapat direpresentasikan. Contohnya integer, representasinya menggunakan angka. Kalian jangan menuliskan 50.000 menggunakan kata-kata 5 spasi 10 spasi 1000. Itu JavaScript gak akan tahu. Atau 50 spasi 1000. Itu JavaScript nggak akan tahu bahwa itu adalah nilai 50.000.
Jadi kita harus merepresentasikannya dengan literal yang sama. Oh, literal yang tepat, maaf. Literal yang tepat. Kita sudah belajar literal ya, jadi literal untuk number gimana, literal untuk string gimana, literal untuk boolean gimana. Ada banyak types ya. Ini yang type secara umum. Jadi sebenarnya banyak banget typesnya, bahkan gambar itu ada typesnya juga. Ini ada numbers, text, boolean, ada object. Jadi diingat, nanti kita akan pelajari bahwa fitur dari JavaScript itu object oriented, bahasa apa? Bukan ya. Jadi object oriented programming, paradigma melakukan pemrograman menggunakan objek. Nanti kalian akan belajar di semester berikutnya tentang pemrograman berbasis objek. Nah, di JavaScript, objek itu sudah dianggap sebagai satu data type. Beda seperti kalau kalian belajar Python. Jadi, ya Python juga sama, ada objek juga. Cuma dia tidak ada data type yang sama seperti di JavaScript ini. Ya sebenarnya bisa ya, cuma menurut saya itu namanya kelas ya. Tapi kalau di dalam apa JavaScript ini, objek itu dia punya data type sendiri khusus yang dinamakan objek. Lalu function juga ada data type, array, map, set, regular expression, regex ini untuk mencari tahu suatu pola dalam suatu string, lalu tanggal dan seterusnya. Ya mungkin kita akan belajar beberapa contoh di sini. Nah, value-nya apa? Jadi seluruh struktur leksikal yang sudah kita pelajari ya. Jadi strukturnya untuk bilangan nih kayak apa? Jadi harus menggunakan angka, depan nggak boleh pakai apa huruf. Terus kalau strukturnya string gimana? Lexical string berarti pakai tanda petik atau tanda petik 2 ya, tanda petik 2. Atau lexical structure-nya untuk variable gimana? Seperti itu. Jadi kita sudah belajar. Jadi all lexical structure that represent data. Jadi merepresentasikan data. Contohnya di kanan. Data ini apa? 50.000 itu data. Be like itu data. True itu data. Jadi tiga hal ini itu data. Dan ini value-nya adalah kalian melihatnya itu 50.000 adalah karakter 5, 0, underscore 0, 0, 0 itu. Tapi JavaScript memahaminya itu sebagai bilangan bulat bernilai 50.000. Tapi yang kita ketikkan itu hanyalah karakter. Kita sudah belajar ya, bahwa karakter itu membawa suatu, kalau kita susun sedemikian rupa, karakter tadi contohnya 50.000, kita susun 5 dan 0 bersebelahan, maka dia mempunyai nilai 50.000. Tapi kalau kita kasih tanda petik, misalnya tanda petik dalam kurung 50 atau 50.000, maka dia akan berubah menjadi string, bukan suatu nilai bilangan bulat 50.000. Jadi harus bedakan tipe dan value. Kita sudah belajar ya value kemarin. Sudah dijelaskan oleh teman kalian tentang nilai. Kemudian berikutnya adalah variable. Itu identifier yang sudah kalian pelajari di minggu lalu. Jadi mengenai bagaimana kalian membuat suatu identifier atau kotak ya, box gitu. Seperti yang saya contohkan di dalam slide saya. Ada suatu kotak lalu kalian isi dengan nilai. Kotak itu juga punya tipe. Tapi di JavaScript kotak itu bisa berubah-ubah, fleksibel. Kalau bahasa pemrograman lain mungkin nggak se-fleksibel JavaScript. Perlu diingat ketika kalian mendeklarasikan atau membuat suatu variable, kalian harus menambahkan kata let di sini. Jadi itu ya 3 hal. Kita akan menyelami deep dive terkait 3 hal ini. Jadi misalnya kalian pengen penasaran, silakan tanyakan. Jadi nggak perlu malu ya. Misalnya kalian tanyakan ke saya ada di ruangan SI sampai jam 5. Atau tanya di grup, tanya ke asistennya. Silakan gunakan. Saya berharap kalian belajar itu benar-benar nggak cuma selesai kuliah ini terus ya hilang. Tapi kalian benar-benar ada rasa penasarannya ini apa ya, sampai kalian dapat istilahnya tuh klik. Kalau kalian, oh saya paham ini, saya bisa menceritakan tanpa melihat melihat sumber, saya bisa ceritakan dengan bahasa saya sendiri. Nah itu yang saya katakan sebagai paham. Nah paham yang berikutnya kalian bisa gunakan untuk keperluan-keperluan masalah kalian gitu. Misalnya untuk menyelesaikan masalah ini, kalian bisa gunakan gagasan ini. Oke, lanjut. Beberapa istilah penting dalam types, value, tapi ini types dulu ya. Jadi ada 2 istilah namanya primitive type sama object type. Tipe primitif sama tipe object. Tipe primitif apa? Seperti yang saya tuliskan kemarin. Oh, maaf, tuliskan tadi. Yang saya tuliskan tadi. Contohnya ini number. Bilangan itu tipe primitif
Jadi ada 3 ya tipe primitif dalam JavaScript, bilangan, string, sama boolean. Jadi ini sudah bawaan dari uh, dasar ya. Dan lainnya itu susunan uh, dari yang primitive type ini. Nah, contohnya bilangan. Bilangan itu terdiri dari bilangan integer, bilangan desimal. Bilangan desimal sendiri dibagi dengan bilangan yang apa ya, eksponensial. Jadi desimal yang memiliki notasi 1e-4. Ini setara dengan 10 pangkat 4. Atau misalnya kalian punya 5e, oh maaf ini setara dengan 10 pangkat min 4, 0,0000-nya 3 terus 1. Atau nanti kalian punya misalnya 5,3e4, berarti 5,3 kali 10 pangkat 4. Gitu. Kemudian string bisa menggunakan ini, tanda petik 2, kemudian string, isi karakternya, atau menggunakan template literal. Jadi kita bisa panggil variable name-nya, kemudian yang akan dituliskan adalah isi dari variable name-nya. Atau boolean yang cuma ada 2 nilai, true or false. Itu true atau false. Lalu ada object types, dan ini lebih luas dan ini lebih fleksibel ya. Bisa dibilang ini seperti dictionary kalau di Python. Cuma mungkin menurut saya lebih apa ya, lebih kompleks lah. Atau mungkin ya dia kadang mirip seperti list di Python atau mirip seperti dictionary. Nah, contohnya di sini kalian bisa buat objek itu memiliki dua identifier, bukan. Ada 2 komponen yaitu property name sama property value. Nanti yang kita pelajari ya. Saya mungkin cuma menjelaskan singkat. Bahkan kalian bisa mengisikan di sini ada array. Jadi list itu nyebutnya array di JavaScript. Atau ada map. Map itu pemetaan. Jadi memetakan suatu. Misalnya kalian mau petakan list array ini ke dalam suatu nilai. Jadi map itu bisa dibilang kayak fungsi lah. Terus date. Jadi kalian bisa masukkan ke dalam objek type. Tapi ini akan kita jelaskan lebih lanjut di pertemuan tentang objek. Jadi sini hanya ulasan. Yang penting kalian tahu, oh ada primitive type yang dasar banget, number, string, boolean. Kemudian ada object type yang lebih kompleks lagi. Jadi misalnya seperti map itu sebenarnya, ya map itu objek juga kalau nggak salah. Seingat saya itu masih objek juga. Oke, nanti kita akan bahas setelah slide ini. Kemudian ada immutable sama mutable. Ini 2 istilah penting. Immutable artinya kita nggak bisa ubah nilainya. Jadi setelah kita isi nilainya, kita nggak bisa ubah nilainya. Contohnya seperti 50.000 kita nggak bisa ubah langsung. Kecuali kita sematkan ini atau kita taruh ini dalam variabel, terus yang diubah variabelnya. Tapi kalau kita ubah nilainya langsung, itu nggak bisa. Kemudian mutable, jadi yang bisa diubah, contohnya seperti ini. Property name, property value, dan elemen ini kita bisa ubah. Kalau objek kita bisa ubah, key-nya ini bisa kita ubah. Bukan key ya, saya kebawa ke Python. Property name-nya bisa kita ubah, terus property value-nya bisa kita ubah. Jadi mau kita ubah, setelah kita definisikan, terus kita ubah itu bisa. Seperti tuple ya, tuple itu immutable, kita nggak bisa ubah nilainya tuple, tapi kita bisa ubah nilainya list kalau di Python. Jadi ingat kembali pelajaran Python, kalian itu penting ya, kalian paham satu bahasa, kalian pindah ke bahasa lain itu mungkin tidak terlalu ribet, hanya beda konsep apa atau penamaan. Nah, kemudian seperti array juga kalian bisa ubah. Ingat kalau di Python ini sebutnya list ya, tapi kalau di JavaScript namanya array. Jadi perlu pengenalan istilah yang penting ini. Nah, kita akan bahas array di pertemuan berikutnya. Di sini hanya menjelaskan tentang istilah primitive type sama object type, immutable, dan mutable. Jadi, pahami 4 konsep ini, primitive types, object types, immutable, dan mutable. Nah, berikutnya term yang lagi untuk value juga punya hal yang sama, primitive value sama object value. Primitive value ada number yang terdiri dari integer, terus desimal yang bentuk scientific representation ya. Ini namanya scientific representation, 10 pangkat gitu, 10 pangkat. Terus ada yang string atau template literal, kita bisa isi variabel lalu yang ditampilkan adalah nilainya. Terus di sini mungkin ada tambahan seperti simbol, null, dan undefined. Itu primitif. Nanti kita akan belajar perbedaan null sama undefined ya di slide bagian terakhir sepertinya. Kemudian ada object value, yaitu property name, property value. Jadi ini semua value-nya ya. Kemudian elemen 1, elemen 2 ini di array. Kemudian ada map, date, dan seterusnya.
Kemudian ada variable. Variable di sini sebenarnya ada banyak ya istilah-istilah dalam variable. Cuma di sini saya ambil dua. Yang pertama adalah declaration, di mana itu adalah istilah ketika kalian mendefinisikan pertama kali variabel itu beserta isinya, value-nya apa. Nah, misalnya kalian nulis let spasi apple, maka sebentar, kalau nggak salah itu akan diisi null ya. Coba misalnya saya buka note ya. Saya buka note, mungkin saya besarkan saja ini. Oke. Oke, dah. Saya buka note, jadi silakan buka terminal dan ketikkan note. Nah, misalnya saya buat let apple sama dengan, atau let apple aja, maka kalau kita print apple isinya undefined. Jadi kita belum isi apapun. Bukan null ya, jadi undefined. Jadi deklarasinya bisa di dalam JavaScript. Jadi kalian nggak perlu ngasih value. Jadi langsung. Tapi menurut saya best practice-nya itu diberi nilai awal. Jadi supaya tahu, oh ini nanti akan digunakan dan diisi dengan nilai yang tipenya sama. Usahakan program itu jangan berubah tipe ya. Jadi usahakan satu variabel memuat tipe yang konsisten. Sebenarnya ada alasannya untuk menghindari bug. Gitu. Jadi misalnya kalian lupa, terus karena terlalu fleksibel variabelnya, terus kalian bisa ganti-ganti, terus abis itu terjadi operasi antara string dengan integer, terus kalian tambahkan, itu kan nggak bisa. Jadi kalau integer sama integer itu enak, bisa dijumlahkan, misalnya 3 tambah 3. Tapi string sama integer, gimana jumlahinnya? Gitu. Ya mungkin integernya berubah jadi string, lalu dijumlahkan, jadi penjumlahan di string itu penggabungan, concatenation istilahnya, atau stringnya ternyata ada di angka. Jadi ada banyak kemungkinan. Jadi usahakan program itu jangan sampai multi interpretasi ya. Karena kalau multi interpretasi banyak orang bisa memahaminya beda-beda. Menurut saya satu aja, dia satu fungsi, satu program. Beda fungsi lagi, beda program lagi. Nah, itu bisa digabung sampai kalian bikin fungsi yang lebih abstrak. Itu bicaraan yang lebih lanjut lagi nanti terkait tentang fungsi. Tapi cukup dipahami ya istilah di sini, primitive value sama object value. Value sendiri variable tadi sudah saya jelaskan di slide yang sebelumnya. Kemudian declaration. Nah, berikutnya ada assignment. Assignment itu adalah memberikan nilai. Kalau mungkin diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu penugasan. Tapi ya bisa lah, variabel ini atau identifier ini kita tugaskan untuk memiliki nilai ini. Tapi kalau saya nyebutnya assignment ini pemberian nilai. Jadi kita memberikan nilai ke dalam variabel itu. Ada suatu trik dalam variabel gimana kita destructuring assignment. Jadi assignmentnya kita bisa pisah-pisah sesuai jumlah variabel yang kita buat di sebelah kiri sama dengan. Ingat ya, assignment ini menggunakan sama dengan. Nah, nanti akan saya bahas tentang ini di slide berikutnya, tapi perlu diingat istilah-istilah ini nanti ada declaration, deklarasi, assignment, pemberian nilai, dan juga ada konsep lanjutan yang dinamakan dengan destructuring assignment. Nanti akan saya bahas ini. Nah, jadi sebenarnya di sini kita buat variabel A sama dengan 1, B sama dengan 2. Lalu nanti kita bisa langsung isi, nggak perlu A sama dengan 3, B sama dengan 4, kita bisa menggunakan array, kemudian kita isi satu-satu, 3 ke A, 4 ke B. Seperti itu. Itu namanya destruction. Jadi struktur array 3,4 ini didestrukturisasi, dipecah. Jadi masing-masing masuk. Terus kalau misalnya ini beda gimana Pak? Nah, kita akan pelajari lebih lanjut ya di destructuring nanti. Kalian bisa cari ya, misalnya di sini ada 3, misalnya 3, 4, 5, 6, 7. Tapi di sini cuma ada 2A, B. Apa yang terjadi? Gitu. Silakan dicoba. Oke, berikutnya, kita masuk ke types. Jadi types yang pertama adalah number. Jadi di sini terkait number ada integer literal dan floating point literal, ada dua ya. Jadi sebenarnya desimal itu istilah komputernya itu floating point. Kalau diterjemahkan titik yang mengambang atau mengapung ya, floating itu mengapung, titik yang mengapung. Kenapa namanya titik mengapung? Sebenarnya ada masalah, ada ceritanya, historinya. Kalau kalian nanti belajar gimana komputer merepresentasikan bilangan desimal, wah itu satu kuliah sendiri terkait itu. Jadi nanti kalian akan paham gimana
desimal itu dinyatakan dalam bit ya, 0101 gitu. Jadi semua yang ada di komputer itu kita nyatakan dalam 0101 semua. Jadi 0 dan 1, 0 dan 1. Kombinasi 0 dan 1 semuanya. Cuma mungkin diubah dalam heksadesimal buat lebih ringkas. Kalau terus 01 kan panjang ya. Nah, di sini ada dua untuk number, integer, sama floating point literals. Jadi literalnya gimana? Gimana? Yang sebelah kanan ya. Yang maksud literal di sini apa? Yang sebelah kanan yang warna hijau di sini. Itu literalsnya untuk integer. Bisa contohnya 0, 3, 1 juta. Itu saya menggunakan underscore. Kalian nggak nuliskan underscore-nya boleh ya, bebas. Terus ada juga yang heksadesimal 0x terus FF. Bilangan heksadesimalnya di sini. Atau heksadesimal yang lain. Kalian nanti kalau print hasilnya apa? Nah, kita coba ya. Jadi kalau kita print, jadi kalian bisa pakai interaktif ya. Sebentar ini kalau exit ya. Nah, pertama kalian di folder masuk ke terminal, kalian ketik Node, kalian bisa masuk ke mode interaktif dari Node.js. Ya, misalnya kalian buat tadi berapa contohnya 0xff. Jadi let t 0xff koma. Oke, console log. Terus kita print D, apa hasilnya? 255. Jadi yang dia hasilkan bukan 0xff ya, tapi yang dihasilkan adalah representasi ini di bilangan desimal. Contohnya lagi berapa ini? 15E C41. Kita buat let I 15E 0x 15E C41. Jadi kalian bisa gunakan huruf besar atau huruf kecil ya. Jadi oke lah, kita biar konsisten gunakan huruf besar. Kemudian console log E. Jadi dia akan ubah ke dalam bilangan desimal. Silakan mungkin yang presentasikan bagian ini bisa kalian tambahkan gimana konversi dari heksadesimal ke sini atau kebaliknya dari desimal. Mungkin kalau sudah dipelajari di matematika diskrit oke nggak apa-apa. Tapi mungkin yang belum tahu silakan dicari tahu cara konversi ini. Jadi cukup dasar itu pengubahan nilai ini. Jadi gimana sih? Tapi nanti di prakteknya nanti kalian kalau belajar tentang bilangan-bilangan seperti ini kalian menggunakan kalkulator ya. Tapi setidaknya kalian paham gimana dasarnya dari heksadesimal ke desimal atau ke bilangan bit. Jadi kalian bisa tahu, oh, misalnya ada bilangan bit, kalian bisa lihat polanya. Ini kalau dinyatakan dalam ini, kalian bisa menyimpan script message. Cuma kan mungkin kalau orang komputer udah tahu, oh, ini bisa kita ubah-ubah ke dalam banyak representasi untuk tahu isi dari pesan itu. Silakan dicari tahu. Oke, berikutnya. Nah, di sini juga ada binary number. Jadi 0B pakai B ya kalau heksadesimal X, B, 10, 10, 10. Nanti ini akan langsung diubah ke dalam desimal kalau nggak salah. Kita coba di Node.js ya. Let F sama dengan 0B 10101. Atau saya tulis dalam satu baris saja console log F 21. Jadi dia langsung ubah ke dalam desimalnya. Terus mungkin ada yang bertanya, gimana kalau kita console log-nya tapi yang tetap kita ketik keluarnya nanti tetap bilangan binernya? Nah, itu ada triknya. Silakan dicari di Google. Jadi ada trik gimana kalian. Jadi kan di sini console log dia printnya itu desimal representasi ini, tapi bisa nggak saya ngeprintnya tuh tetap 0B10101. Nah, silahkan cari di Google how to persist the type. Jadi untuk mempertahankan the type of number in Boolean when we use console.log in JavaScript. Itu kalian tanyakan, udah keluar jawabannya. Jadi sekarang masalah-masalah itu apa ya, lebih cepat ditanyakan ke Google. Saya sendiri pribadi tidak memahami seluruh JavaScript itu. Google lebih pintar. Jadi saya pun kadang ya lupa hal-hal kecil ya saya cari lagi. Jadi itu proses belajar ya. Kita nggak bisa mengingat semuanya, it's impossible. Yang kita ingat adalah garis besarnya, konsepnya, prosesnya seperti itu. Tapi sebenarnya bukan diingat ya, dipahami aja. Oke, balik lagi. Jadi itu atau bilangan oktal berbasis 8. Jadi bilangannya cuma terdiri dari 0, 1, 2, 3 sampai 7. Angka 8 nggak ada, 8 tuh 1, 0. Jadi silakan dicari tahu ya. Jadi ini representasi yang populer di dalam komputer, binary, octal,
sama heksadesimal. Ada nggak representasi yang lain? Ada. Jadi ada contohnya kayak derajat busur itu menggunakan 360. Atau jam kita menggunakan 12. Nah, kenapa sih jam kita kok fix ke 12? Kenapa sih kok jam itu sampai apa 0 dari 0 sampai jam 12 atau sampai 24 ya kelipatan 6 kayak kayak busur itu. Kenapa nggak dibikin 100 kan enak gitu. Jadi kenapa? Ya itu sebenarnya ada alasannya. Silakan kalian cari gitu. Jadi sebenarnya kita ini terserah kita mau desain tipe bilangan itu bebas sebenarnya. Tapi yang bertahan sampai sekarang itu memang yang praktis ya. Sebenarnya banyak ya tipe bilangan yang lain. Atau mungkin kalau komputer ada 3 state, nggak cuma 0 1 on off, mungkin ada on off terus state yang lain intermediate gitu. Atau on off apa ya? State 3 atau state 1, state 2, state 3 gitu. Maka bilangannya berbasis 3 gitu, bukan basis 2. Jadi sebenarnya tergantung kebutuhan kita menggunakan basis bilangan. Oke, itu terkait number untuk integer. Nah, kemudian desimal bagaimana? Nah, di sini saya langsung buat template-nya ya. Maksudnya ini apa sih, Pak? Jadi ini maksudnya gimana kita menuliskan uh, bilangan desimal atau floating point literal. Jadi di dalam kotak ini, yang ada di dalam kurung kotak tuh bisa kalian abaikan, bisa kalian tulis. Contohnya misalnya kalian mau menulis 3,57. Berarti kalian gunakan digit yang biru ini 3, terus titik 5, digit yang kuning. Digit itu artinya kalian bisa ganti ini dengan nilai berapapun ya. Digit itu yang bilangan bulatnya 57 tadi, 3,57. Jadi ini digit yang biru diganti 3, digit yang kuning diganti 57. Kalian bisa menggunakan atau ditambahkan misalnya 3,57 E. Bisa E besar atau E kecil. E terus min 5. Berarti 3,57 kali 10 pangkat min 5. 5-nya itu yang tadi digit merah. Jadi kalian boleh ada, boleh enggak di dalam kurung kotak ini. Jadi terus kalau garis vertikal ini atau, ini menunjukkan atau. Kalian bisa pilih mau nuliskan E besar atau E kecil. Atau plus atau negatif. Jadi ini kenapa sih Pak ada tulisan seperti ini? Nanti kalau kalian nanti mungkin di kelas mana ya? Saya lupa. Di kelas ini, ya di kelas ini nanti. Ya nanti di kelas ini mungkin saya tunjukkan menggunakan railway gitu ya. Saya lupa ngajar. Saya di mana ya? Railway diagram gitu. Diagram kereta api gitu. Jadi ini atau mungkin kalau nanti kalian belajar regular expression itu penting ya. Notasi-notasi seperti ini. Jadi silakan yang menjelaskan bagian ini tambahkan contohnya. Ini adalah bentuk umum dari floating point literals. Jadi kalian bisa langsung menyatakan dalam satu layout seperti ini. Baik, berikutnya aritmatika. Jadi kita sudah punya number, maka kita kalau di dalam matematika kita bisa melakukan operasi aritmatika. Aritmatika operasinya apa? Tambah, kurang, kali, bagi, terus modulo. Modulo itu sisa bagi. Misalnya 5 mod 2, modulo 2, maka sisanya adalah 1. Karena 2 kali 2, 4, sisanya 1. Kemudian ada power, pangkat. Pangkat itu menggunakan double asterisk. Ya, double asterisk ya. Ya, double asterisk. Karena yang pangkat yang tanda segitiga itu untuk pergeseran bit ya. Lalu kemudian ada banyak fungsi bawaan dari JavaScript. Ini bisa dipanggil dengan math.power. Jadi ini maksudnya apa? Yang ini 2,53 artinya 2 pangkat 53. Atau pembulatan 0,6 itu ini sama dengan 1. Silakan dicoba satu-satu ini ya di dalam. Atau mungkin saya contohkan yang math round 6. Jadi misalnya tulis math round 0 point. Ada nggak ya? Harusnya. Itu. 0,6 jadinya 1. Jadi kalian beda sama Python ya. Python itu kalau mau menggunakan math, kalian harus tuliskan import spasi math gitu. Atau pakai NumPy yang lebih canggih. Tapi dalam JavaScript, math-nya itu sudah ada. Setelah kalian install Node.js itu sudah ada di dalam. Jadi nggak perlu install lagi. Terus ada Pi, bilangan E, ingat kalkulus 2, bilangan Euler, akar, terus pangkat juga bisa misalnya akar pangkat 3 itu bisa kalian menggunakan sepertiga gini, sin, log, bisa juga eksponensial. Jadi ada trigonometri juga ada. Jadi sudah bisa membuat banyak hal ya dengan fungsi-fungsi dasar ini kalian. Tapi untuk
perhitungan yang lebih canggih lagi, kalian harus gunakan library atau package kalau sebutannya di dalam JavaScript. Kita akan pelajari arithmetic di pertemuan 5, ini pertemuan minggu keempat. Berikutnya special value in number. Jadi kita masih ada di types ya, dan value-nya kita masih ada di number, maaf, kita masih ada di number. Jadi ini salah satu nilai-nilai tertentu yang dinyatakan dalam JavaScript. Contohnya di sini infinity. Sebenarnya kan komputer nggak bisa ya menyatakan bilangan infinity. Kenapa? Karena komputer terbatas gitu. Jadi kita nggak bisa masukkan semua angka di dalam komputer. Jadi harus kita reduksi, mungkin angkanya kita ubah satuannya. Jadi angkanya jadi misalnya kita bekerja dengan angka ukurannya miliaran. Gitu. Jadi data-data kita tuh miliaran, ya kita ubah satuannya misalnya jadi 3 pangkat miliar tuh berapa? 9 ya. Jadi jadiin satuan 10 pangkat 9. Jadi misalnya 3,9 miliar gitu. Jadi miliarnya itu bisa kita buang, jadi kita bekerjanya ke 3,9. Jadi seperti itu triknya. Nah, tapi JavaScript menyediakan suatu nilai khusus, special value dalam bilangan. Contohnya di sini ada infinity. Dia yang memiliki sifat-sifat, kalau kalian pernah masih ingat ya, bukan pernah. Kalian masih ingat belajar kalkulus. Jadi ini adalah contoh operasi infinity ya. Jadi misalnya suatu angka 3 dikali infinity itu adalah infinity. Dan juga bilangan ini positif infinity itu juga ada. Jadi ada negatif infinity atau positif infinity. 4 ini, jadi 4 ini itu adalah value, special value untuk infinity. Jadi kalian bisa akses nilai infinity itu dengan langsung menginputkan literal string bertuliskan, bukan string ya, literal. Kalau string kan ada tanda petiknya, literal dengan tulisan infinity, i-nya besar ya. Nanti a ini variabel a-nya akan bernilai infinity. Atau number dot positive underscore infinity. Atau 1 dibagi 0, karena 1 dibagi 0 itu infinity. Atau number dot max value. Jadi kita ambil nilai maksimum dari number, bilangan yang ada di dalam JavaScript yang bisa direpresentasikan JavaScript, lalu dikalikan 2. Jadi akhirnya bilangan itu nggak bisa direpresentasikan. Karena gini, JavaScript punya kapasitas maksimum ya, bilangan yang dia bisa wakilkan, representasikan tuh wakilkan, yang dia bisa simpan gitu. Nah, kalau kita kalikan 2, ya sudah overflow istilahnya. Istilahnya kelebihan di atas kapasitas maksimum, itu namanya overflow. Demikian juga kita bisa buat bilangannya kecil sekali, negatif infinity atau negatif infinity, sama konsepnya. Kalau di luar itu disebut underflow. Jadi ada overflow, underflow. Itu sering terjadi kalau kalian mungkin nulis program di Python, mungkin salah, terus ada pembagian dengan 0, maka akan keluar error namanya overflow atau underflow error gitu. Nah, keuntungan JavaScript, overflow dan underflow itu bisa ditanganin lebih stabil. Artinya nggak langsung keluar error seperti Python gitu loh. Jadi istilahnya di sini gracefully. Kata istilahnya untuk JavaScript itu, JavaScript can handle overflow and underflow gracefully. Jadi dengan ya dengan aman lah gitu. Jadi kalau ada error dia tetap bisa jalan masih. Nah, itu mengapa website itu harus dibuat seperti itu. Karena kalau sedikit-sedikit error, orang nggak mau ngakses website kalian. Jadi error pun masih bisa ditampilin, ya ditampilkan dengan sesuai aturan gimana menangani error itu. Jadi handling atau penanganan nilai infinity itu bagaimana JavaScript punya, yaitu dia langsung nyatakan dalam nilai infinity. Pokoknya besar banget, terus variabel itu nggak bisa representasikan, dia ubah ke dalam tipe nilai khusus yang disebut infinity. Demikian juga ada special value yang lain. Jadi tadi ada positive infinity, negative infinity, terus ada not a number. Jadi bukan bilangan. Contohnya ini not a number itu 0 dibagi 0. Kalian juga bisa infinity dibagi infinity. Gitu. Terus bisa juga menggunakan, ini saya lupa ini. Ya ini juga sama. Number dot minim value, negative number min value, sebentar. Min 1 dibagi infinity itu, ini harusnya, nah ini kayaknya saya lupa juga ya. Saya coba yang ini ya, number dot min value 2. Oke. Let a terus a sama dengan number dot min value kali 2.
console log A. Oh, masih bisa. Jadi bilangan yang masih besar banget. Tadi ada negatifnya kalau nggak salah. Nggak usah. Nggak bisa apa kalau sudah dideklarasikan. Jadi kalian silakan dibaca kalau ada ya. Di sini ada uncaught syntax error. Identifier A has already been declared. Jadi sudah dideklarasikan. Jadi kalian nggak perlu gunakan let lagi. Langsung aja diganti nilainya. Jadi A sama dengan. Oke, masih bisa. Tadi contohnya saya min value dibagi. Oh, dibagi 2. Bukan dikali 2. Bagi 2 console log E. Itu negatif 0 ya. Jadi dia langsung otomatis menjadi negatif 0. Jadi min value itu nilai terkecil ya. Terus kita bagi 2 jadi makin kecil lagi, akhirnya jadi 0. Oke, jadi ya ini sama dengan negatif 0. Ini satu khusus ya. Jadi ini saya jadikan 4 bagian. Ada infinity, negatif infinity, not a number, sama negatif 0. Kemudian ini sama, negatif 0. Kalau yang positif berapa juga? 0 ya. Jadi ada negatif 0 dan 0. Jadi kecilnya tapi negatif, terus kecilnya ada yang, jadi kayak misalnya kalian belajar limit ya, 0 tuh di tengah-tengah. Nah, berarti kalau negatif 0, kalian mendekati nilai 0 tuh dari sumbu sebelah kiri, di dalam sumbu garis bilangan. Di dalam garis bilangan, kalian mendekatinya dari sebelah kiri. Nah, tapi kalau positif 0, kalian mendekatinya dari sebelah kanan. Jadi misalnya kecil banget, jadi mendekati 0, tapi JavaScript langsung merepresentasikan itu jadi 0. Tapi di depannya angka negatif dan positifnya itu belum hilang. Jadi itu contoh special value, nilai khusus, nilai spesial. Di sini saya tulis ya di pojok, infinity itu dinyatakan dalam kata besar infinity, indeterminate bisa none. Jadi langsung kalian masukkan literalnya none tuh boleh langsung A ini akan berubah menjadi none. Perlu diingat ini semua indeterminate ya, yang tidak bisa kita tentukan nilainya. Nilai tak tentu lah kalau kalian belajar kalkulus 2. Oh, kalian masih kalkulus 2 ya, saya lupa. Ya, nanti kan di kalkulus 2 akan belajar ini. Nah, di sini ada 0 per 0, ini semua indeterminate, cuma 0 pangkat 0 itu JavaScript mengidentifikasikannya sebagai angka 1. Jadi, apapun yang dipangkatkan 0 itu akan jadi 1. Jadi yang sini tak infinity pangkat 0 dia akan jadi 1. Jadi kita bisa coba ya, misalnya E sama dengan infinity pangkat 0. Lalu console log E. Nah, itu 1. Jadi kalian sebenarnya dia tak tentu ya kalau di matematik, tapi ternyata dia jadinya 1. Mungkin kalian belum sampai sini, saya lupa ya. Ini kalkulus 2 minggu keberapa. Tapi setidaknya ini mungkin sudah dibahas sebenarnya. Kalau nggak salah di kalkulus 2 atau kalkulus 1. Baik, itu special value. Berikutnya tipe data text atau secara kita nyebutnya string ya. Jadi saya nyebutnya text karena text itu karena bisa stringnya bisa multi baris gitu. Jadi nggak cuma satu baris. Terus mungkin ada template string literalnya, template literal. Di sini ada berapa teks ini saya? Teks ini ada 3, ada string literal. Kalian masukkan langsung ya stringnya. Oh ya, bisa juga pakai tanda petik 1. Jadi tambahannya saya lupa. Sama tanda backtick. Jadi ada 3 ya. String di dalam JavaScript itu bisa menggunakan tanda petik 2, tanda petik 1 sama backtick. Backtick itu kalau di keyboard yang di atasnya, di sebelah kirinya huruf 1 itu ada backtick. Kapan kita gunakan tanda petik 1? Kalau di dalam string kita ada tanda petik 2. Kapan kita menggunakan backtick? Kalau di dalam string kita ada tanda petik 2, ada tanda petik 1. Jadi terus kalau misalnya di dalam string kita ada tanda backtick, ada tanda petik 1, ada tanda petik 2. Gimana caranya? Ya kita pecah. Stringnya jangan digabungin dalam satu string ada tanda itu semua. Jadi kita pecah. Jadi yang bagian ini yang cuma memuat tanda petik 1 saja atau tanda petik 2 gitu. Jadi itu triknya untuk bisa memasukkan secara literal string yang memuat tanda petik 1, tanda petik 2, dan backtick. Jadi kita pecah. Atau misalnya kita nggak pengen pecah Pak, ya sudah, berarti kita gunakan, ini yang kedua adalah escape sequence. Jadi kita menggunakan backslash, terus tanda
petik 2 artinya didefinisikan sebagai tanda petik 2. Jadi escape artinya kita bisa keluar dari permasalahan tadi kan. Kalau di dalam string ada tanda yang kita gunakan sebagai batasan string, berarti gunakan apa? Nah, itu bisa menggunakan escape. Ini lebih general. Tapi kadang ya bisa menggunakan ini atau kalau kadang saya suka yang dipecah gitu. Ya bebas itu pilihan. Dan ini juga kalian bisa tuliskan satu paragraf yang terpisah-pisah gitu. Mungkin ada satu paragraf itu biasanya ditulis dalam satu baris ya. Nah, mungkin ada banyak string yang terdiri dari multi baris, barisnya banyak, itu menggunakan backslash. Jadi enter di sini, perintah enter itu bisa diwakili dengan backslash n. Kemudian sama seperti Python ini, jadi nggak terlalu jauh beda ya. Kemudian template literals. Di sini kita contohnya let spasi name sama dengan Yosef. Kita bisa ubah-ubah name-nya. Jadi nanti yang di print bukan $, buka kurung kurawal terus name, bukan. Tapi $ ini dan kurung kurawal ini adalah format dari template literal. Artinya ini akan diubah oleh nilai dari name itu, Yosef tadi. Jadi ini lebih fleksibel ya. Jadi kalian misalnya mau ganti name-nya dengan yang lain, kalian nggak perlu ganti string greeting-nya, salam ini. Tapi kalian ganti string dari name-nya. Ini sering digunakan, misalnya kalian bikin program yang digunakan untuk banyak orang. Misalnya bikin undangan, terus daripada kalian bikin undangannya berkali-kali untuk satu orang, ya sudah satu template yang undangan, namanya template ya. Kemudian kalian punya data daftar namanya, nanti akan otomatis undangan ini akan menduplikasi berdasarkan jumlah data yang kalian punya nama ini. Ini sering digunakan template literal. Berikutnya working with string. Jadi gimana sih cara bekerja dengan string? Jadi ada banyak ya fungsi-fungsi yang disediakan di string itu. Perlu diingat lagi, penjumlahan di string itu adalah concatenation. Contohnya di kanan, kalau kita punya string seperti ini, hello, spasi, tanda petik, tambah, word, maka di sini akan dituliskan hello, spasi, word. Gitu. Jadi akan disambung ya. Concatenation itu disambung. Bukan digabung, tapi disambung. Jadi kayak kalian punya pita, terus kalian sambungin pita. Atau punya kabel, terus kalian sambungin kabelnya. Di sini ini sebenarnya nggak semua ya. Ini yang ada di buku pustaka utama ya, yang kita gunakan sebagai acuan dari mata kuliah ini, pemrograman struktur. Jadi ada banyak fungsi dalam string ini untuk memanipulasi string itu. Contohnya s.substring 1,4 gitu. Jadi kita ambil isi dari s ini hello world. Mungkin saya coba ya. Saya juga nggak ingat semua gitu. Jadi let s sama dengan hello world. Nah, misalnya saya ambil s substring 1,4. Nah, kalau di dalam Node.js yang interaktif ini kalian nggak perlu menggunakan console log ya. Jadi kalau kalian enter langsung keluar hasilnya di bawah ini. Nah, kalau kalian gunakan console log, keluar hasilnya, tapi nanti di bawahnya ada undefined. Ini adalah output dari fungsi console log ini. Keluarannya dia tidak mengeluarkan apapun, dia hanya mencetak. Ini kita lihat dia mengambil satu, ingat dia JavaScript menghitung indeks itu dari 0 sampai 4. 4-nya ini eksklusif, jadi nggak ikut. Jadi cuma E, L, L. Substring, slice, nah sama ini ya, min 3. Slice min 3 ini saya juga nggak ingat, coba S, slice min 3, LD, jadi dari min 3 sampai selesai ya. Jadi ini min 1, sampai ujung kanan, bukan sampai selesai. Index of, jadi untuk mencari indeksnya. Jadi saya sudah tulis semua ya, Boolean searching, mencari huruf. Jadi lengkap banget. Jadi kalian cek di dokumentasi. Kalau kalian mau belajar, sebenarnya kalau kalian mau belajar itu ada di dokumentasi. Jadi kalian buka Mozilla MDN documentation JavaScript gitu. Kalau kalian buka, di sini ada JavaScript developer Mozilla. Nah, di sini ada tadi string ya. Kalian cari aja format string itu, ini built-in object di sini ada, mungkin nggak kelihatan terlalu kecil. Bentar.
Built-in itu ada string bahwa ini ada string. Nah, ini built-in object yang ada di JavaScript. Nah, kan bisa pelajari contoh-contoh ini. Ada constructor, static method, ini ada static methodnya. From. Terus ada instance property, saya lupa instant method kayaknya. Ya, ini instant method, semua yang di instant method yang tadi saya sebutkan itu sebenarnya slash itu ada di sini. Jadi ini daftarnya semua ya beserta penjelasannya. Ini ada slice ya, string.prototype.slice. Ini kalau kalian buka, itu juga ada contohnya ini. Jadi silakan malah bisa running di sini ya. Ini bisa running demo di sini. Jadi kalian code di sini terus langsung jalanin. Nggak perlu install Node.js, enak kan? Karena JavaScript itu sebenarnya sudah ada di dalam browser gitu. Terus gimana Pak cara bikin ada editor terus ada konsol di sini ya? Itu pertanyaan bagus lagi. Jadi kalau kalian ingin tahu ya tinggal di inspect terus cek isinya di dalam apa. Jadi sebenarnya kalau mau bertanya tentang JavaScript, HTML, kalian atau belajar web itu ya bisa di sini semua ya. Di sini ada gratis juga nih ya. Saya ini baik banget ya Mozilla ini menyediakan materi gratis. Ada learning area-nya ini, ada accessibility, HTML, CSS gitu semua. Bahkan ada blog juga. Bahkan kalian mau bermain-main juga bisa. Oke, balik lagi ke slide-nya. Jadi silakan di-explore sendiri ya. Saya nggak akan jelaskan satu persatu ini. Karena ini banyak banget. Tapi saya sudah explore semua ya. Tapi saya nggak ingat gitu karena saya nggak tiap hari menggunakan perintah ini. Mungkin yang saya gunakan beberapa saja yang saya perlukan. Cuma mungkin sebagai apa uh, rasa penasaran aja lah. Coba, oh ini maksudnya gini. Jadi setelah tahu ya sudah. Jadi mungkin kalau kalian di suatu titik dapat masalah terus kalian bisa nggak ya pakai ini? Nah, kalian tinggal cari. Kayaknya bisa deh gitu. Ada perasaan sepertinya bisa deh. Nah itu bisa dicari. Oh ternyata bisa. Kalian bisa terapkan solusinya. Itu yang saya lakukan ya. Jadi saya coba semua. Harapannya nanti di kemudian hari saya ingat, oh saya pernah melakukan ini. Akhirnya karena saya learning by experience ya. Jadi saya harus rasakan, harus coba. Harapannya dapat saya ingat. Jadi ketika saya coba, atau ketika saya punya masalah terus saya lihat kembali di masa lalu itu, oh sekarang saya pernah melakukan hal ini deh. Terus saya cari, oh ya ada di sini. Terus coba, berhasil gitu. Jadi seperti itu problem solving saya. Jadi by experience. Jadi saya sebanyak mungkin mencari experience. Kemudian habis itu udah setelah dapat experience cukup, ya sambil experience sambil belajar sambil memecahkan masalah. Jadi sambil jalan, nggak nunggu experience-nya penuh dulu terus kalian baru memecahkan masalah, nggak. Jadi sambil jalan aja. Proses belajar itu terus menerus. Oke, itu sedikit intermezzo. Berikutnya types yang berapa ini? Tadi ada number, text atau string itu, tapi saya nyebutnya text dan boolean ketiga. Nah, untuk boolean ada dua nilai. Jadi namanya falsy untuk semua kumpulan literal yang nilai-nilainya itu salah, falsy. Truthy itu yang benar. Kalian cukup memahami aja yang falsy karena di luar falsy adalah truthy. Karena cuma ada dua kemungkinan kan. Kalau nggak benar ya salah. Nggak ada tengah-tengah, nggak ada. Jadi pemrograman komputer logika itu nggak ada nilai tengah ya. Jadi kalau nggak benar ya salah. Nah di sini saya sebutkan falsy yang oleh JavaScript dipahami sebagai falsy. Contohnya undefined itu kalau kita ubah ke dalam boolean, jadi sebenarnya kita ubah ya nilainya. Jadi dari nilai undefined kita ubah ke dalam nilai boolean. Nah, boolean itu melakukan konversi secara otomatis bahwa undefined ini dipahami sebagai falsy. Ini penting ketika kalian mungkin program kalian ada suatu kondisi kalau ternyata dia nilainya undefined, jadi kalian nggak perlu cek apakah nilainya undefined, nggak usah. Langsung aja uji nilai booleannya, selesai. Kalian dapat true atau false. Nggak perlu sama dengan undefined lagi. Ada null juga undefined. Nanti kan kita bahas ya perbedaan undefined sama null. Terus null, negatif null, none. Terus kita tanya, null sama negatif null sama nggak? Ya kita coba gitu. Mungkin beda. Saya juga nggak terlalu. Ya saya punya A sama dengan 0 ya. Terus B sama dengan negatif 0. B belum ya. Salah, negatifnya kebanyakan. Negatif 0. Oke. Ini yang di print adalah yang baris terakhir. Nah, sekarang saya uji.
A sama untuk menguji ekuivalensi itu menggunakan sama dengan 2 ya. True gitu. Tapi sebenarnya di dalam JavaScript ada juga yang sama dengan 3 gitu. Oh, 2 juga benar gitu. Sama dengan 4 ada nggak? Oh, nggak ada. Jadi nanti kita akan belajar ya. Sama dengan 2 sama dengan 3 itu apa, Pak? Kalau di dalam Python cuma ada sama dengan 2, tapi di JavaScript itu ada sama dengan 3. Jadi ada sama dengan 1, sama dengan 1 adalah deklarasi variabel, sama dengan 2 uji, saya lupa nilainya ya. Terus kalau yang 3 ini nilai, oh yang 2 itu type, yang 3 ini nilai. Nanti kita lihat di slide-nya ya. Singkat saya bahas ini di slide. Oke, kita balik lagi. Sebentar. Slide saya mana tadi ini? Ups, nggak bisa diklik. Oh, bentar. Oh, ini slide-nya. Oke, slideshow. Nah, ini untuk falsy. Kalian bisa tes coding ini ya. Jadi, jalankan ini. Kalian akan dapatkan nilainya itu falsy. Di luar ini, itu nilainya truthy. Beda dengan Python. Python untuk elemen kosong ini, kalau nggak salah dia false ya. Misalnya list kosong itu false. Tapi di dalam JavaScript itu list kosong, array kosong, bukan list, array kosong, objek kosong, dan beberapa objek lainnya itu dia truthy. Jadi bukan ingat ya. Pahami aja yang ini, 6 falsy ini, di luar ini, itu pasti truthy. Nah, ini yang tadi saya singgung terkait special type, null, and undefined. Jadi analoginya adalah toilet paper aja ya, kalau saya bingung null sama undefined itu apa. Jadi kita bayangkan kita punya tempatnya toilet paper, terus toilet papernya, misalnya kita punya nilai. Jadi kita bicaranya null undefined itu nilai ya, value tadi, jenis-jenis special value tadi. Tapi saya nggak singgung tadi special value ini karena ini khusus di sini. Maaf, saya bukan special value, special type, sorry. Special type, maaf. Ini tipe spesial. Saya coba ingat. Ya, kalau kita uji type-nya itu berbeda. Ya, ini harusnya special value. Tapi nanti akan saya pastikan dulu di dalam buku ya. Ya, karena ini yang kita tulis null-nya adalah value ya. Tapi dia menyimpan tipe tertentu. Jadi kalau kita lihat di sini null menyimpan objek, undefined menyimpan undefined. Nah, ini saya menggunakan sama dengan 3. Nanti akan kita bahas ya, sama dengan 3 kali ini apa Pak ya. Nah, untuk memahaminya kita pakai analogi toilet paper ini ya. Jadi ini jelas banget sih gambar ini mungkin nggak terlalu membingungkan. Jadi untuk bilangan yang bukan 0, pokoknya min 3, min 4, min berapa lagi, min 5,3, intinya bukan 0, itu adalah tempatnya toilet paper dengan roll toilet papernya itu ada. Isinya masih ada tisunya ya. Tapi kalau kita tisunya habis, tinggal gulungan itunya yang kartonnya. Nah, itu berarti nilai 0 di situ. Nah, kalau kartonnya kita ambil tadi, kita hanya punya tempatnya toilet paper itu ya kita namakan dengan null. Tapi kalau tempat yang nggak ada kosongan itu undefined. Jadi karena kita belum define. Jadi bisa dibilang ini, kalian punya bilangan, misalnya kalian punya variabel apple ya. Makanya tadi kalau kita nulis let spasi apple, itu akan ditulis undefined. Kita bisa isi gini, let spasi apple sama dengan null gitu. Artinya kita belum tentukan tipe datanya nanti apa, tapi kita sudah isi nilai template tadi ya. Tapi kita belum tipe datanya belum gitu. Nah, kalau sudah ada tipe datanya, nah kita harus isi nilai nolnya ini apa. Nol di sini ada konsep, misalnya string 0 itu apa? Tanda petik gak ada isinya gitu, gak ada karakternya. Terus kalau fungsi fungsi kosong ini apa? Fungsi yang keluarannya nggak ada apapun gitu. Atau misalnya keluarannya tergantung tipe data yang kalian buat gitu. Atau objek kosong ya cuma kurung kurawal aja kayak gitu. Nah, itu kayak kurung kurawal saja itu sudah seperti nol ya. Tapi kalau null kita belum tentukan tipenya. Tapi nanti setelah program jalan baru kita tentukan tipenya. Tapi di awal-awal belum kita tentukan. Tapi kalau undefined kita nggak define apapun gitu. Jadi ingat toilet paper ini non-zero itu sudah kita ada tipe datanya
dan sudah ada nilainya. Jadi seperti let sama dengan spasi apple, spasi sama dengan spasi 50.000. Jadi kita sudah tentukan non-zero-nya. Nah, di sini ada tabel perbedaannya. Jadi null tidak memiliki value, use it on purpose. Jadi memang kita gunakan itu dengan sengaja, kita pengen variabel itu nggak punya nilai, tapi dia punya nilai atau on purpose ya gitu. Jadi sengaja kita nggak berikan nilai. Jadi ada istilahnya untuk buat sesuatu variabel ini tidak punya nilai, kita punya sebenarnya spesifik value bukan tab ya. Saya ini ngambil dari bukunya saya. Mereka di bukunya itu buku utamanya bukunya spesifik tab. Kita berikan nilai khusus gitu. Tapi sebenarnya dia nggak punya nilai ya gitu. Makanya mungkin di buku itu nyebutnya tab ya. Makanya agak sedikit kalau berbicara tentang null and undefined antara tabs and value itu agak-agak samar. Kemudian kalau undefined it is declare but the value is not specified gitu. Jadi di deklarasi variabelnya cuma nggak ada nilainya. Kalau null tidak punya nilai gitu. Memang sengaja saya nggak mau berikan nilai di sini. Tipe datanya bagaimana? Untuk null adalah objek, kalau undefined ya undefined. Terus kalau kita operasikan dengan bilangan-bilangan lain, sifat-sifatnya seperti apa? Kalau null, tingkah lakunya seperti angka 0. Misalnya kalian 0 tambah 5, maka 0 seperti 0 tambah 5. Tapi kalau undefined ditambah 5 itu jadinya seperti bilangan none. Bukan bilangan none ya. Jadi special value untuk number none, not a number. Kemudian ada lagi namanya type conversion. Jadi gimana kita mengkonversi type itu secara otomatis tanpa kita definisikan type-nya harus sama atau enggak. Contohnya di sini 10 tambah string spasi apples. Ini jadinya apa? Ini jadinya 10 ini akan jadi string, maka kita punya tulisan 10 apple. Apple ini kita nggak bisa jadikan angka berapa. Nggak tahu, apple bukan representasi angka. Ini juga 7 dikali 4. Jadinya apa? Ini adalah salah satu kekurangan JavaScript dan salah satu kadang kelebihan juga nyebutnya. Saya coba dulu. Misalnya tadi apa? 7 sama 4 ya. 7 dikali 4. 28. Nah, itu menarik ya. Ini kalau di dalam Python tuh seperti ini jadinya string dikali string ya. String ini muncul 4 kali gitu. Kalau di Python ya. Jadi mungkin saya bandingkan dengan Python. Saya buka lagi PowerShell. Terus saya buka Python ya. Nah, kalau di dalam Python kita punya 7 dikalikan 4 gini error. Ya, ini kayaknya error sih. Nah, error. Karena 4 ini, tapi kalau misalnya ini 7 dikalikan 4, 7-nya ada 4 kali gitu. Kalau saya berbicara pendapat saya, itu Python tuh lebih konsisten sih daripada JavaScript. Dan JavaScript itu banyak trik-triknya. Ya karena bahasa ini dikembangkan oleh banyak orang ya. Beda sama Python. Python itu dikembangkan satu orang, lalu banyak developer yang masuk, terus baru mungkin dicek sama pengembang satunya, Guido von Rossum itu yang Python. Tapi sekarang kayaknya Python mau berubah ke lebih kayak bebas pengembang, ada maintainernya siapa. Nah, JavaScript ini ada pembuatnya, tapi kemudian diserahkan ke internet untuk dikembangkan gitu. Jadi mungkin ada rilis baru, konsep baru, akhirnya konsep-konsep yang lama gimana supaya internet ini tetap jalan ya. Kalau ada fitur yang baru, ya akhirnya ya tetap ditambahkan ada konsep baru, konsep yang lama itu belum dibuang. Ya mungkin kan ini kalau HTML sudah HTML sekarang kan HTML5 ya, mungkin HTML atau JavaScript-nya ES berapa? 6 atau 7 ya? 7. Atau mungkin ES apa? ECMAScript 20 gitu. Nah, itu mungkin baru udah konsisten, yang ECMAScript browser lama itu udah ditinggalin. Jadi JavaScript-nya harus support yang versi yang terbaru. Nah, itu pusingnya di dalam JavaScript ya. Karena hal seperti ini lihat. Ini kalau orang mikirnya ya gimana ya? Kekonsistenan ini sering ditemukan. Itu mengapa kita memang harus bikin dari awal, kasih nilai, kasih variable ini tipenya apa. Kalau kalian tahu ada namanya TypeScript ya, itu sebenarnya kelanjutan dari JavaScript ya. Tapi bukan dikembangkan dari JavaScript, tapi dia menjawab beberapa masalah dari JavaScript itu dengan TypeScript yang lebih konsisten. Itu cukup populer TypeScript. Jadi kalau tertarik belajar, mungkin
tahun depan saya kalau masih ngajar lagi di ITK ya akan saya ubah ke TypeScript mungkin. Tapi saya masih penasaran menggunakan Golang ya karena itu lumayan populer juga di kalangan web developer. Ya tergantung nanti kita bagaimana. Tapi saat ini masih menggunakan JavaScript. Jadi silakan dicoba. Jadi usahakan ketika ada coding itu dites ya karena belum tentu apa yang kita tulis itu kalau di JavaScript sesuai dengan yang kita mau. Jadi harus kita tes, coba lagi, makanya butuh namanya unit testing. Nah, seperti ini juga N1 min X, ini juga ambigu ini. Ini yang dikonversi 1 apakah X-nya gitu. Terus ada N things, ya ini juga, bentar. Ini N1 min X, ini juga saya nggak terlalu ingat sih. Kalau saya coba ya, let N1 dikurangi X, console log N plus things. Nah ini, jadi X itu nggak bisa dikonversi. Bener ya, N ini ya none. 1 min X itu nggak bisa. Jadi kalau 1 min 2 bisa. Jadi 2-nya dikonversi. Wah ini nggak bisa terjadi di Python ya. Tapi di dalam JavaScript kalau stringnya itu bentuknya bilangan, 2,3 bisa nggak? Oh bisa gitu. Jadi 2,3 juga bisa. Mungkin ini yang kedua adalah explicit conversion yang menurut saya yang lebih konsisten. Jadi kalian ubah dulu ke dalam format yang lebih konsisten. Oh, ke dalam format yang kalian mau. Atau menggunakan ini kita ubah ke dalam basis 2 ya. Misalnya bilangan desimal 2023 itu kita ubah ke dalam bilangan basis 2. Itu tambah aja 0b terus dot to string 2. 2 ini basis 2. Kalian bisa ubah ini ke dalam basis hexadesimal, ganti aja ini 16 kayak gitu. Ini juga sama to fix tree. Jadi saya lupa ya to fix tree ini. Terus to precision 6 ini. To fix tree ini kayaknya jadinya ini 2020 deh, coba ya. Saya coba dulu 2023 to fix tree. Oh, jadinya ada 0 apa tambahan 0-nya. Bukan 2000. Jadi ada tambahan digit tambahan sini. Kalau to precision tadi berapa? 6 ya. Itu totalnya itu ada 6 ya ada 6 bilangan ya. Karena sudah dipakai 4 maka tersisa 2. Eksponensial 3 itu contohnya 0,001 to eksponensial 3. Ya itu jadi yang notasi E min 3. Ya silakan dicoba. Ini banyak ya nanti to precision. Kalian bisa lihat yang di dokumentasinya string sini di JavaScript ini to tadi ada to lowercase, ada sebenarnya to fix itu ada nggak? Oh nggak ada ya. Saya lupa ada di mana dia itu. Saya coba developer JavaScript, Mozilla developer JavaScript to fix ada nggak? Oh di sini ada ya. Number oh itu di number ya. Jadi bukan di stringnya karena kita ngubah dari number. Nah itu di sini ada to local string to precision. Ini local string mungkin ke dalam format bilangan yang. Nah contohnya bilangan Arab gini kan. Not a number itu jadi mungkin nggak terlalu kelihatan sebentar. Contohnya seperti ini. Nah, atau mungkin ya ini yang Arabic ya. Jadi kalian buat dulu local stringnya apa. Nah, bisa juga yang biasa lain tuh yang menggunakan abjad yang berbeda seperti Jepang masih menggunakan Mandarin masih. Apa yang ya Arabic ya, Arabic sama Hebrew. Hebrew juga pakai angka. Tapi Arabic kayaknya udah pakai angka beberapa. Ya Arabic masih ini ada yang pakai apa angka Arab ya. Nah, jadi seperti itu untuk untuk type conversion sama yang terakhir itu ada type conversion untuk misalnya parsing. Parsing itu apa? Membaca string ini kalau dia misalnya dalam tanda petik 2,3
Maka kalau misalnya kita parse float itu keluarnya adalah 2,3. Saya lupa fungsinya kalau saya lihat di sini ya. Coba parse in ada enggak? Oh, ada ya. Parse in misalnya 2 misalnya 120 ya. Itu hasilnya 120 ya. Tapi kalau misalnya kita 120,2 hasilnya oh masih. Jadi misalnya desimal dia masih bisa memahami ya. Kalau float gimana? Parse float. Kalau misalnya kita kasih integer, oh integer ya maaf, tetap bisa ya. Jadi dia malah jadinya, tapi kalau kita coba kita tes type-nya apa, itu menggunakan perintah type of ya, type of. Type-nya apa? Number. Jadi, nah ini di JavaScript mungkin beda sama Python ya, kalau misalnya integer, float gitu. Tapi kalau di dalam JavaScript nyebutnya number gitu, type-nya. Atau misalnya type of, kalau misalnya kita literal langsung literally ya, literal number itu 2024 ya juga number. Bisa nggak kita akses misalnya 2024,5 gitu? Ya, aksesnya tetap number. Jadi float, desimal, desimal dan bilangan bulat itu jadi satu type namanya number. Berbeda kalau di Python dia bilangan bulat dan bilangan desimal itu terpisah. Jadi yang bilangan bulat type-nya itu integer, int ya, keluarnya int. Tapi kalau desimal itu keluarnya float. Nah, itu sedikit perbedaannya. Kemudian ini terakhir ya. Jadi slide yang terakhir adalah variable declaration. Jadi sebenarnya ini kayaknya slide-nya masih belum selesai, tapi nggak apa-apa. Ini cuma segini aja, sedikit aja. Nanti kalian bisa kembangkan lagi ya. Jadi ini deklarasinya. Deklarasi adalah pengisian. Jadi pengisian, bukan pengisian. Deklarasi itu pembuatan variabel. Ini contohnya kalian bisa copy ini, terus bikin file namanya declaration-example.js. Gitu. Kita deklarasikan tanpa nilai. Yang ini adalah deklarasi variabel dengan nilai awal. Contohnya message sama dengan hello, string hello. Atau kita deklarasi konstan seperti ini. 80 sama dengan 75. Kalau konstan, itu kita nggak bisa ubah. Kalau kita variabel let ini misalnya k sama dengan 0, kita bisa ubah di baris berikutnya dalam program kita. K misalnya kita ubah k sama dengan 2. Tapi kalau konstan itu nggak bisa. Jadi misalnya kalian ubah H0 ini kalian ubah di baris berikutnya H0 sama dengan 300 itu nggak bisa. Jadi mungkin saya demokan ya. Constant H0 75. Oke. Kemudian saya ganti H0 400. Bisa nggak? Nggak bisa gitu. Jadi ada tulisannya uncount type error. Assignment to constant variable. Jadi type error. Karena type-nya bukan C. Kalau kita lihat type-nya apa ya? Type of dari H0 itu apa? Number gitu. Tapi type ini karena dia konstan, dia nggak bisa kita assign. Jadi JavaScript kita ngebantu Node.js ini ngebantu banget ya. Jadi kita nyari tahu apa memberitahu kita bahwa ini nggak bisa kita assignment. Jadi seperti itu, kalian bisa coba untuk setiap barisnya. Kemudian terakhir destructuring. Nah ini seperti di Python itu destructuring ya. Jadi kayak misalnya A, B, terus diisi 5,3 itu nanti masuk satu-satu. Jadi ini fungsi apa? Jadi kita pertama deklarasikan x, y, itu x masing-masing x1, y2. Kemudian saya ingin tambahkan x-nya 1, y-nya 1. Dalam satu baris ini jadi nggak perlu x sama dengan x plus 1, terus y sama dengan y plus 1. Bisa jadi gabung seperti ini ya. Atau kita bisa gunakan destructuring ini untuk swapping. Algoritma swap. Jadi kalau ingat Alpro, gimana memindahkan isi gelas susu dan kopi gitu. Kita butuh gelas yang satu lagi yaitu gelas kosong kan. Tapi di dalam JavaScript kita nggak perlu gelas yang kosong itu, dia langsung bisa switch. Tapi mungkin di balik layar itu ada temporary variable-nya. Baik, seperti itu ya kayaknya untuk sepertinya ya. Bukan sepertinya ya. Minggu keempat, untuk pertemuan minggu keempat seperti itu. Nah, berikutnya ini ada assignment. Silakan ini dikerjakan. Template-nya ada di GitHub saya mana ya. Nanti masuk ke folder GitHub saya, ada folder assignment.
Nanti di dalam assignment-nya itu ada template markdown gitu. Jadi mungkin saya contohkan aja di sini. Di masuk GitHub saya ya logo blogger, terus GitHub, lalu di sini ada structure programming, kalian masuk di sini. Nanti kalian di sini ada assignment, tapi ini belum saya update ya. Nanti ada template markdown, ini saya belum update. Jadi kalau sudah update nanti isinya seperti ini. Jadi ini saya. Nah, ada template-nya, kalian ini hapus ya, yang atas ini dihapus. Nanti ini ganti assignment 01 gitu. Habis itu jangan lupa kasih nama grup member. Kalian bisa pakai bahasa Indonesia semua ya, silakan gitu. Terus habis itu nama, name sama problem yang diselesaikan. Contohnya mungkin seperti ini. Saya mengerjakan yang member kedua, mengerjakan soal nomor 1 gitu. Dia tulis nama, name, sama soal yang dikerjakan pakai kurung. Misalnya saya ngerjakan 2 Pak, silakan 2,4 kayak gitu terus. Saya ada yang nggak ngerjakan, kasih aja kurung kosong gitu nggak apa-apa. Nanti dinilai nggak mengerjakan. Jadi setiap orang yang pengen nilainya tinggi sekali ya kerjakan semua ya silakan gitu. Tapi harapannya satu soal satu mahasiswa. Nah untuk soalnya ada di slide ya. Jadi mana slide-nya? Mana slide-nya ini? Untuk soalnya ada di slide, jadi silakan dijawab. Ini assignment. Ya mungkin Pak saya gunakan ChatGPT. Sebenarnya saya nggak masalah sih. Saya gunakan apa kalian gunakan ChatGPT, Bard gitu. Yang penting paham itu, yang jawabannya paham terus kalian bisa apa? Bisa gunakan pengetahuan itu. Bukan hanya kopas-kopas terus ngebacakan gitu, enggak ya. Jadi pahami, terus setidaknya coba dulu, explore dulu, cari-cari, kerjakan. Sebenarnya kalian bisa langsung masukkan ChatGPT terus keluar jawabannya. Ya mungkin jawabannya kalau beruntung benar, bisa juga salah gitu. Tapi saran saya coba explore dulu, coba apa ada rasa struggle gitu, susah. Karena belajar tuh kalau nggak susah, kalian tuh bukan belajar, hanya review doang. Review tuh bukan belajar, gitu. Karena sudah tahu. Tapi belajar tuh namanya juga belajar, pasti susah. Kalau belajar nggak susah, menurut saya bukan belajar sih. Kayak naik sepeda, nggak mungkin kalian langsung naik, langsung jalan. Itu mungkin ya jatuh. Baru nanti setelah berkali-kali mencoba, itu profesional. Ya, jadi silakan dicoba, kerjakan. Ini dikumpulkan paling lambat Rabu. Jadi ada Rabu depan. Rabu depan ini tanggal berapa? 14 ya. Terus Rabu depannya lagi, 21. Jadi sampai tanggal 21. Ya ada 5 soal karena satu kelompok terdiri dari 5 orang jadi bisa kerjakan satu-satu. Atau mungkin yang terdiri dari cuma 4 orang ya kerjakan 2. Atau mungkin nggak bisa ngerjakan lainnya nggak apa, tapi tetap ditulis sudah ngerjakan yang mana gitu. Jadi itu template-nya. Ya, jadi siapkan presentasinya. Jadi saya mohon maaf mepet banget ya karena yang minggu depan untuk presentasinya hari Senin. Ya harapannya materinya ini tidak terlalu susah, masih bisa dicari di internet. Jadi silakan pembagiannya dijalankan, dieksplor lagi lebih dalam silakan. Jangan sampai kayak kemarin minggu lalu ya. Minggu yang ketiga cuma kopas dari internet tapi tanpa mengetahui maksudnya apa terus dibacakan ulang. Saya nggak berharap mahasiswa itu cuma jadi bukan speaker itu namanya, jadi mesin ya. Harapannya tuh jadi human, jadi manusia yang mengerti gitu, bisa membahasakan ini maksudnya apa, bisa mendemonstrasikan, terus bisa mengkontraskan, oh ini dibandingkan, kemudian bisa mengaplikasikan, mungkin kalian punya problem yang bisa kalian selesaikan dengan ilmu yang sudah kalian dapat sejauh ini, gitu. Jadi jangan jangan misalnya kalian nggak tahu terus nyari terus dibaca gitu, ya semua orang bisa gitu. Lakukan sesuatu yang bisa hanya kalian gitu. Jadi hasil kerja yang kalian dapatkan memang kalian yang temukan, yang kalian eksplorasi, terus kalian rangkum, terus kalian jelaskan. Nah itu proses belajar yang benar. Jadi jangan misalnya nggak ngerti cari di Google terus dibacakan, bukan gitu. Dipahami dulu, dibahasakan ulang yang mudah dimengerti, atau digabung-gabung dari pengetahuan yang mana, terus oh ternyata bisa dapat story yang bagus, baru diceritakan gitu. Nah, itu proses belajar. Ya kalau yang paling tinggi lagi proses belajar itu kalian bisa punya ide baru, terus ide itu kita cek apakah sudah ada yang mengusulkan ide ini atau ada yang belum.
Kalau misalnya ada yang belum, berarti ide kalian ide yang original gitu. Nah, itu lebih berharga lagi kalian kalau berpikir seperti itu. Tapi kalau cari di internet selesai, tinggal diomongin kan. Jadi usahakan belajar ya. Jadi saya berharap mahasiswa saya semuanya belajar. Ya mungkin mungkin ada yang nggak belajar, ya itu pilihan. Tapi harapannya belajar karena rugi kalau misalnya kalian cuma kuliah ini selesai terus nggak dapat apa-apa, lupa gitu. Ya itu aja dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Kalau ada pertanyaan, komentar silakan ditaruh di kolom komentar atau chat langsung di grup WhatsApp yang kalian sudah gabung atau di LMS, tapi LMS saya jarang cek ya. Atau tanyakan asisten silakan. Jadi manfaatkan belajar ini. Jadi kalian kalian yang ingin belajar, jadi saya sebagai dosen memfasilitasinya. Baik, kita akan ketemu lagi di pertemuan untuk minggu kelima.